Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salah satu pimpin berdoa, ketua kelas mungkin silakan. Syabat. Belum mengawali pembacaan baik kita berdoa doa mulai. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Seperti biasanya ya, kita suarakan SMK kita, SMK tercinta ini. Siapa kita? SMA Berdepan. Yang keras Mas Mbak, yo. Mbak yang keras ya Mbak Nadila. Siapa kita? SMA Berdepan. Ya, terima kasih, masih semangat sekali ya. Oh, baru jam 10 ya. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Nanti jangan khawatir karena sebenarnya kan ini hari libur ya. Kalian saya undang kemari, udah terima kasih sekali saya. Nanti ada Bu Andrika, kantinnya buka kan? Sudah tak mintain tadi untuk menyiapkan nasi kucing ya. Enggak, nanti nasinya ya seperti biasa kok. Apa ya, porsinya itu porsi kalian kan. Nah, porsi kuli. Oke. Ya, terima kasih Mas. Baik ya, hari ini Mas Mbak, nanti kita akan mempelajari apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem pengapian konvensional ya. Nah, nanti kalian akan mempelajari salah satu syarat mesin itu bisa hidup ya, dari 3 minimal syarat itu. Ada apa aja Mas Mbak? Pengapian, bahan bakar, sama udara. Oke. Jadi masing-masing apa ya, bagian engine ini saling berhubungan. Nah, nanti Mas Mbak, seperti biasa ya, kalau ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pendapat, silahkan. Karena itu nanti masuk dalam penilaian saya ya, penilaian keaktifan. Dan mungkin juga ada yang bisa menjawab dari pertanyaan temanmu, boleh silahkan ya. Intinya kalian aktif ya. Kemudian Mas, apa namanya? Tujuan pembelajaran kita Mas. Jadi nanti ada diskusi kelompok Mas. Dengan diskusi kelompok, para siswa atau peserta didik dalam hal ini kalian itu diharapkan mampu menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang nanti saya akan sampaikan ke kalian semua untuk didiskusikan ya, paham ya? Jadi tujuannya saya ulangi, dengan diskusi kelompok kalian bisa menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan saya sampaikan terkait dengan sistem pengapian ini. Tentunya dengan jawaban atau solusi yang logis, tidak ngawur gitu ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, manfaatnya apa kira-kira mempelajari sistem pengapian ini Mas Bang? Menambah wawasan jelas. Apa? Mengetahui fungsi, oke. Apalagi? Kira-kira apa tadi Mas Tatang? Mengetahui cara memperbaiki, oke. Nah, kalau dihubungkan dengan dunia nyata apa Mas kira-kira? Pengalaman, ya pengalaman yang seperti apa? Mungkin mogok di jalan gitu ya. Nah, kalau kamu mengalami kendaraanmu atau temanmu mogok di jalan, yang pertama kali kamu cek itu apa Mas? Busi ya, berarti jelas ya. Bahan bakar, apalagi? Nah, udara. Nah, coba perhatikan Mas Bang. Ini adalah ada sebuah gambar bergerak, kelihatan semuanya? Ini cahaya laser saya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, perhatikan gambar yang bergerak ini Mas.
Apa yang ada dalam pikiran kalian atau yang mau apa disampaikan? Silahkan. Oke, ada percikan api. Yang lain apa coba? Ada apa, lingkaran udara gitu, Pak. Lingkaran udara. Oh ya, yang lain Proses pembakaran. proses pembakaran. Oke, masih ada lagi nggak? Mungkin komponennya atau apa itu? Ada klep atau mekanisme katup ya. Kemudian ada apa lagi? Shaker atau piston. Sistem pengapian, Mas. Apa yang kalian pikirkan dari sistem pengapian ini? Tadi sudah banyak disampaikan beberapa dari temanmu untuk memulai proses pembakaran, untuk membersihkan bunga api dari busi. Nah, fungsinya apa, Mas, kira-kira sistem pengapian itu? Tadi sudah ada jawaban dari beberapa temanmu yang menyangkut di masalah ini. Fungsi dari sistem pengapian apa? Boleh buka buku. Mengubah tenaga. Oh, yang lain coba. Sistem pengapian merupakan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan elektron bunga api. Nah, tadi ada yang menyampaikan seperti itu. Tadi siapa tadi yang menyampaikan? Mas Ahmad tadi sudah menyampaikan bahwa untuk membersihkan bunga api pada busi, itu ya. Ini kan ada rangkaian ini ya. Coba salah satu mungkin yang sudah belajar tadi malam terkait dengan sistem pengapian, komponennya itu ada apa aja coba? Oke, baterai, apalagi? Fuse, pemenang. Koil, kunci kontak, busi jelas, distributor, kabel tadi, kabel apa? Kabel apa tadi, Mas? Nah, kabel busi atau kabel tegangan tinggi. Lebih tepatnya kita menyebutnya kabel tegangan tinggi ya. Karena ada yang mengarah ke koil ya, tidak semuanya ke busi. Di sini diskusi ya. Gampang nggak, Mas? Alhamdulillah, Pak. Susah. Masya Allah. Nah, diskusi kelompok. Ini Mas Solowi Aziz dibagikan, Mas. Yo semangat Mas Aziz, sudah mau wayai. Semangat Mas. Silakan diperhatikan dulu ya. Ini ada 4 permasalahan, Mas, Mbak. Ini lembar LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Ini nanti kamu ngisinya di sini. Ini ada 4 permasalahan. Yang pertama itu pengapian merupakan sistem yang berfungsi menghasilkan pencernaan bunga api. Nah, bagaimana bunga api itu tercipta? Nanti silakan didiskusikan. Kemudian nomor 2, pembangkitan tegangan tinggi pada koil. Nah, tadi sudah sempat saya singgung sebentar, Mas. Itu dia menggunakan trafo step up. Nah, itu bagaimana penjelasan lebih detailnya? Silakan nanti kalian diskusikan. Oh ya, maaf, ini yang nggak hadir siapa ini? Saya lupa presensi. Ribi sama Uza. Ada 3 berarti. 4, oke. Berarti 4 alfa ya. Nggak ada keterangan toh? Oke. Oh ya wes komplit. Saya catat dulu presensinya, kehadiran 4 siswa tidak hadir dengan keterangan alfa. Ini adalah salah satu koil dan CDI Kartronik, Mas. Kartronik CDI yang cukup fenomenal di masanya, bahkan sampai sekarang ini masih cukup fenomenal. Ini yang merah ini. Jadi banyak mobil-mobil yang masih menggunakan platina itu sering diganti dengan CDI dan koil ini, Mas. Ini Kartronik, CDI Kartronik.
Ini memang CDI racing yang dibuat oleh pabrikan mas. Jadi ini bukan dari aftermarket atau apa ya aftermarket itu. Aftermarket itu di luar pabrikan yang memproduksi sendiri dan apa ya bukan back market. Ya intinya dia di luar pabrikan mas yang membuat komponen-komponen kendaraan. Tapi ini pabriknya sama. Kalau ini resmi mas, ini dulu yang keluarin Toyota juga. Tapi memang dikhususkan untuk Toyota yang racing, mobilnya yang sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tetap dijawab mas. Tapi nggak usah sampai apa? Jadi jawabnya itu waalaikumsalam gitu aja. Kan kita beda ya mas. Kami itu jawabnya ya di depan aja ya. Nggak apa-apa. Kami dari kelompok 3 izin menjawab. Cara kerja sistem pengapian dijelaskan dalam 3 tahap, yaitu saat platina tertutup, saat platina terbuka, dan saat platina tertutup kembali. Bagaimana cara sistem pengapian saat platina terbuka? Saat kontak memutus atau platina terbuka, arus listrik terputus, maka medan magnet pada koil hilang dengan cepat atau terjadi perubahan garis-garis gaya magnet dengan cepat, sehingga pada kumparan sekunder terjadi induksi tegangan, sehingga arus akan mengalir dari sekunder koil ke kabel tekanan tinggi dan tutup dan distributor, terus rotor, terus kabel tekanan tinggi atau kabel busi dan ke busi dan ke massa. Sudah. Oke. Terima kasih. Jadi ini ada hubungannya dengan yang poin nomor permasalahan nomor berapa tadi Mas Amru, nomor berapa tadi? 2 ya. Nah, jadi pas ini loh Mas. Kontak pemutus terbuka itu kan terjadi ibaratnya gue mau tadi. Nah yang dinamo itu berputar kan, memotong enggak. Nah, ini memotong enggaknya itu dilakukan secara manual di platina, ya. Kan enggak, ini kan koilnya kan enggak berputar loh. Nah, jadi caranya ini dengan memasang switch atau saklar yang terhubung dengan engine dan ada knocknya, tonjolan datar. Nah pas kena tonjolan itu menyebabkan kontak pemutus atau saklar yang di platina itu terbuka. Silakan buka grup, itu ada tes sudah saya share. Silakan dikerjakan di Quizizz. Cuma 10 soal sekarang ya, sebelum Jumatan nih, cepet yuk. Cuma pilihan ganda mas, tesnya mas, silakan. Yuk, dan dikerjakan. Jangan. Pakai wifi-nya perpus aja mas, kalau jelek sinyalnya mas. Oh ya, itu ada 2 ya mas, di grup itu kan saya share ada 2 link. Yang satu itu tuh lembar refleksi ya. Seperti biasanya silakan diisi sesuai pendapat kalian. Jadi isinya kan tentang pelajaran hari ini toh. Itu menyenangkan, kurang jelas atau seperti apa gitu ya, diisi ya. Diisi sejujur-jujurnya untuk mengetahui nanti sayanya seperti apa. Jadi bisa, kalau kurang ya bisa memperbaiki diri. Selesai? Oke, dan ini tertinggi Mas Daris sama Mas Ilyas. Amru yang tadi buka ya apa-apa ya jebol dhuwur bijine ini. Oke. Ya maklum mas Amru itu udah diklat ya. Udah diklat, tinggal nunggu lisensinya turun. Jangan sepelekan ini, meneng-meneng sing didiklati mesin injeksi toh mas. Nah. Oke, terakhir yuk kesimpulan, siapa ada yang bisa bantu saya enggak? Siapa? Oh ya. Mas Riko, silakan. Menang ya. Meneng ya.
kesimpulan dari sistem Riko nilainya tadi 98. Ya, kesimpulan Mas. Sistem pengapian dari fungsi menghasilkan percikan api pada busi guna membakar campuran bahan bakar di dalam silinder. Metodenya menggunakan tegangan listrik 12 volt menjadi 20.000 hingga 30.000 volt dan mengalirkan ke busi sehingga menjadi percikan api pada busi. Oke, terima kasih. Kamu tadi nyatetnya pakai HP terus gitu, Bang? Oh ya, ya udah nggak apa-apa, memanfaatkan HP untuk pelajaran nggak masalah. Yang penting jangan kayak Amru tadi loh, malah buka sing. Aduh ya. Sebentar. Tugas di rumah juga nanti saya share habis ini. Siapa? Seperti biasa dikumpulkan jam 12 malam maksimal ya. Jadi ada waktu buat main habis ini. Terus untuk pertemuan selanjutnya, ini kan tadi baru konsep kemudian cara kerja ya. Nah besok langsung ke apa ya, gangguan-gangguan atau troubleshooting di sistem pengapian. Jadi silakan besok minggu depan sebelum berangkat sekolah atau malamnya itu silakan belajar ya. Oke Mas Angga silakan dipimpin berdoa. Siap, Bro. Akhir kegiatan doa mulai. Jadi istirahat, Bro. Selamat siang, terima kasih. Ditunggu konsumsinya ya Mas. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kelebihan itu dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?